Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Haha. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Mimin di channel kesayangan kita semua ini. Seperti biasa, kalau udah ketemu sama Mimin pasti bakal ngebahas alur cerita anime, donghua, manhwa, ataupun live action yang bakal dibahas. Semua ceritanya udah pasti keren dan dengan durasi yang mantap-mantap. Nah, siapa nih yang demen banget sama anime seputar penyihir? Kalau suka sudah pasti bakal cocok banget sama anime yang mau Mimin bahas kali ini. Gak hanya full aksi, tetapi ada banyak juga intrik politik dari berbagai kelompok. Dan juga misteri yang bikin anime ini makin keren. Judul animenya adalah Radiant. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Monster-monster yang disebut Nemesis diceritakan turun dari langit dan menjadi bencana bagi umat manusia. Siapa saja yang bersentuhan dengan Nemesis akan ketakutan dan mati. Mereka yang bisa bertahan dari sentuhan dengan Nemesis akan menerima kutukan. Meski begitu, ada sekelompok orang yang bertarung mati-matian dan berhasil bertahan setelah bersentuhan dengan Nemesis. Mereka adalah para penyihir. Bagi manusia biasa, para penyihir sama berbahaya atau bahkan lebih berbahaya dibandingkan Nemesis itu sendiri. Karena itulah banyak manusia yang membenci para penyihir. Di sebuah desa yang damai dan tidak pernah didatangi Nemesis, seorang bocah bernama Seth tengah melompat dari satu atap rumah ke atap rumah lain. Dia membeli beberapa roti, kemudian memakannya di atap. Sampai akhirnya dia ingat kalau harus bertemu dengan bocah yang lebih muda darinya bernama Tommy. Dia pun bergegas pergi ke kawasan hutan dan menemui Tommy di sana. Seth meminta maaf karena terlambat. Sebagai gantinya, Seth akan menunjukkan beberapa sihir keren. Seth sendiri adalah penyihir yang masih belajar kepada penyihir senior bernama Alma. Waktu itu Seth menunjukkan berbagai grimoire, yaitu buku sihir, kepada Tommy. Melihat beberapa grimoire itu, Tommy yakin kalau Seth sudah diam-diam mengambilnya dari perpustakaan Alma. Namun Seth bilang bahwa dia akan mengembalikannya. Seth pun membuka grimoire dan mempraktikkan salah satu sihir. Namun ternyata dia tidak bisa mengaktifkan sihir tersebut. Seth pun beralih ke sihir lain. Namun sama saja, karena dia tidak bisa menggunakannya karena malu dengan Tommy. Akhirnya Seth pamer satu-satunya sihir yang ia kuasai. Dia maju ke depan sebuah batu besar, kemudian menghimpun tenaga di kepalan tangannya. Saat itulah dia mengaktifkan sihir Titan Punch dan memukul batu itu. Dalam sekejap batu raksasa itu melambung tinggi dan membentur sebuah kandang sapi. Puluhan sapi pun mengamuk dan berkeliaran ke arah Seth. Tak mau diajar amukan sapi, Seth dan Tommy pun berlari terbirit-birit menjauhi lokasi tersebut. Di sisi lain, seorang penyihir perempuan yaitu Alma sedang berada di sebuah toko perkakas. Dia ingin membeli tali dan papan, tetapi pemilik toko tidak mengizinkannya. Pemilik toko takut dengan Alma yang merupakan penyihir. Setelah sedikit mengancam, Alma pun berhasil membuat pemilik toko mengembalikan tali dan papan. Saat itulah Alma mendengar suara ribut-ribut dari kejauhan. Saat melihatnya, ternyata segerombolan sapi tengah berlari ke arah desa mengejar dua bocah. Seth dan Tommy pun masih lari kocar-kacir menghindari amukan sapi. Seth hanya berharap Alma tidak mengetahui kecerobohannya. Tetapi terlambat karena Seth baru saja berlari melintasi Alma yang memasang muka jutek. Akhirnya Alma pun beraksi. Menggunakan senjatanya, dia melemparkan semua sapi, kemudian menatanya dengan rapi di daratan. Amukan sapi pun mereda. Namun amukan warga akhirnya menyusul. Seth dimarahi habis-habisan karena selalu membuat onar. Tak mau tinggal diam, Alma bilang kalau itu adalah salahnya.
Karena situasi menjadi tidak terkendali, Alma pun membawa Seth pergi serta menggunakan sapu terbang menuju langit. Mereka mendekati sebuah rumah yang melayang di udara dengan bantuan balon udara. Sebagai hukuman atas kelakuannya, Alma pun meminta Seth untuk membersihkan sisi luar rumah. Sambil menjalankan hukumannya, Seth bertanya kenapa manusia sangat membenci penyihir. Menurut Alma, semua itu karena manusia takut kalau penyihir itu seperti Nemesis yang bisa menghancurkan apa saja. Manusia takut dengan penyihir yang lebih kuat daripada mereka. Menurut Alma, manusia baru akan menerima penyihir jika semua Nemesis di muka bumi sudah berhasil dihabisi. Setelah selesai membersihkan rumah, Seth pun belajar di kamarnya. Dia mempelajari berbagai jenis Nemesis yang ada di dunia. Esok harinya Seth berlatih sihir di kawasan hutan, ditemani Tommy yang diam-diam pergi. Tommy sendiri sebenarnya sudah dilarang menemui Seth oleh orang tuanya. Pada kesempatan itu Seth menceritakan kehebatan Alma yang sudah bertarung melawan banyak sekali Nemesis sejak dulu. Karena itulah Seth bertekad untuk menjadi penyihir kuat dan menghabisi semua Nemesis, sehingga Alma tidak perlu bertarung lagi. Beberapa saat kemudian, sesuatu muncul dari langit. Seth mengenali bentuknya dari buku yang tadi malam ia baca. Ternyata itu adalah telur Nemesis, dan celakanya telur itu mengarah tepat ke desa. Tommy pun meminta Seth memanggil Alma, namun sayangnya Alma sedang membasmi Nemesis di pulau lain. Saat itulah Seth meminta Tommy memberitahu warga desa, sementara dia akan bersiap-siap melakukan aksi. Tommy berlari ke arah desa sementara Seth naik ke rumah melayang dengan bantuan beberapa kelelawar. Dia pun mengambil berbagai perlengkapan sihir untuk mengatasi ancaman. Setelah siap, dia pun melompat ke bawah dengan bantuan para kelelawar. Namun karena perlengkapannya berat, para kelelawar tidak kuat menahan bebannya sehingga Seth terjun bebas ke bawah. Sementara itu warga desa panik dengan telur yang muncul. Telur itu pun jatuh di tengah-tengah desa. Dan tak lama kemudian Tommy datang dan bilang kalau itu adalah telur Nemesis. Para warga pun panik dan mereka ingin agar Alma mengatasi masalah itu. Penyihir yang sudah terinfeksi Nemesis pasti tidak akan mati meski melawan Nemesis. Dan saat itulah Seth terjatuh tepat di atas telur. Dia pun meminta warga untuk tenang. Seth bilang kalau dia bisa menyingkirkan telur itu karena belum menetas. Namun saat itulah telur di bawahnya menetas dan Nemesis berukuran raksasa muncul. Para warga pun panik, sementara Seth langsung melakukan perlawanan dengan peralatan sihirnya. Namun semua peralatan sihirnya tidak mempan melawan Nemesis itu. Pedangnya bahkan langsung hancur saat ditebaskan ke tubuh si Nemesis. Seth pun diterjang sebuah serangan sehingga dia terlempar menjebol dinding bangunan. Saat itulah Tommy khawatir dengan keadaan Seth dan ia berlari mendekatinya. Namun dia dihadang Nemesis dan Nemesis itu bersiap menyerangnya. Untung Seth segera datang dan menahan tubuh Nemesis yang nyaris mengenai Tommy. Dengan sekuat tenaga Seth mencoba menahan tubuh raksasa si Nemesis dan dia pun meminta Tommy menjauh. Tommy pun berlari menjauh sementara Seth nampak nyaris mati menerima tekanan dari Nemesis. Namun di detik-detik terakhir sebuah serangan muncul dari atas dan menyingkirkan Nemesis dari punggung Seth. Saat melihat ke atas ada beberapa penyihir yang telah datang untuk membantunya. Keempat penyihir misterius itu pun menyegel Nemesis dengan sihir mereka. Setelah mereka memperkenalkan diri sebagai Bravery Quartet dan pemimpin oleh Don Bosman. Para warga pun berterima kasih dengan bantuan para penyihir. Sementara itu Seth langsung kagum dengan mereka dan ingin bertarung bersama mereka. Namun para warga telah mencemooh Seth dan bilang kalau dia tidak berguna. Saat itulah Don bilang kalau mereka harus mengevakuasi desa karena segel tidak akan bertahan selamanya. Seth pun mau menerima peran sebagai umpan Nemesis, sementara Don dan anak buahnya akan mengevakuasi desa. Tak lama kemudian para warga mengungsi sementara Don dan anggota Bravery Quartet menuju lokasi orang-orang yang belum menyadari situasi. Sementara itu Seth menyiapkan Titan Punch dan langsung dilancarkan saat segel Nemesis terbebas. Namun karena tubuh si Nemesis kenyal, pukulannya pun tidak berefek apa-apa. Akhirnya dia bisa berlari kocar-kacir sementara Nemesis itu mengejarnya. Sesekali dia mencoba melancarkan tinju namun pukulannya selalu mental. Suatu ketika karena terlalu keras menyerang, Seth malah mental ke atas dan membentur bangunan. Dia pun memutar otak untuk mengalahkan Nemesis itu. Saat melihat sebuah rantai besar, Seth pun memiliki ide. Dia maju ke hadapan Nemesis kemudian memancingnya ke suatu arah. Di sebuah tempat Seth menarik rantainya dan sukses mengikat Nemesis itu sampai terjatuh. Di sisi lain Tommy dan anggota Bravery Quartet sampai ke sebuah bank di mana orang-orang masih berkumpul. Don pun mengatakan apa yang terjadi dan meminta semua orang untuk segera meninggalkan bank tersebut. Sementara itu Seth yang merasa sudah menang mendadak terkejut karena Nemesis yang sudah jatuh itu bisa melancarkan semburan sihir yang sangat dahsyat.
Seth pun lari tunggang-langgang untuk menghindari serangan yang bisa meremukkan berbagai bangunan tersebut. Di tempat lain, Alma kesal karena ternyata orang-orang salah melihat sapi sebagai Nemesis. Dia pun segera kembali menuju rumah melayangnya. Di tengah perjalanan mendadak dia merasakan energi mencurigakan. Dia pun langsung tancap gas menuju desa tempat Seth berada. Kembali ke Seth, ternyata dia bisa lolos dari serangan maut tersebut. Jika sampai terkena serangan itu, dia pasti mati. Seth baru saja ingin memikirkan rencana mengatasi Nemesis saat dia mendengar teriakan dari suatu arah. Dia pun bergegas menuju ke sebuah bank dan melihat semua orang di sana sudah diikat. Anggota Bravery Quartet juga sudah mengambil semua uang yang ada di bank tersebut. Seth pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Don pun berkata bahwa mereka adalah komplotan penyihir yang mengatasnamakan Nemesis Center, tapi diam-diam merampok uang milik warga. Seth pun kecewa karena seharusnya para penyihir bertarung melawan Nemesis, namun Don bilang bahwa untuk apa bertarung melindungi manusia yang membenci para penyihir. Dan benar saja, semua manusia yang diikat di sana pun melemparkan sumpah serapah kepada para penyihir. Karena kesal, Seth pun memukul Don sampai terlempar ke belakang. Tak selesai di sana, Seth pun maju dan menghajar semua anggota lain dari Bravery Quartet. Namun mendadak salah satu anggota yaitu Gigi menggunakan sihir untuk melumpuhkan Seth. Seketika itu juga Seth ambruk, sementara anggota Bravery Quartet pergi meninggalkan lokasi itu. Saat itulah Nemesis berhasil lepas dari ikatannya, kemudian berjalan mendekati bank tersebut. Orang-orang pun mulai panik, terlebih karena Nemesis itu mulai menghimpun serangan di wajahnya. Tak mau orang-orang terluka, Seth pun bangun. Dia berjanji pada Tommy bahwa dia tidak akan meninggalkannya. Seth pun maju, sementara Nemesis menembakkan serangan cahaya yang langsung menghancurkan area sekitar. Anggota Bravery Quartet melihat kehancuran itu dari kejauhan. Namun saat melihat lebih seksama, mereka terkejut bukan main. Ternyata Seth masih berdiri dan mampu menghalau semburan cahaya mematikan itu dengan tangan kosong, tanpa bantuan sihir sama sekali. Sarung tangan Seth sampai remuk karena menahan serangan itu. Namun dia berhasil menahan sampai serangan itu sirna. Tak lama kemudian, dia mengerahkan seluruh tenaganya kemudian maju dan melancarkan Titan Punch sangat keras. Nemesis itu pun terjatuh dengan perut yang berlubang. Setelah menumbangkan Nemesis itu, Seth pun tersungkur kelelahan. Sayangnya Nemesis itu belumlah kalah. Lubang di perutnya mulai menyatu dan ia siap melakukan serangan balasan. Untungnya Alma datang dan mengejar Nemesis itu sampai kalah dengan sekali serangan. Seth pun berkata bahwa Alma luar biasa. Tak lama kemudian Seth pun jatuh pingsan. Begitu sadar, Seth sudah ada di rumah melayang dengan Alma yang ada di sampingnya. Seth langsung bertanya keadaan desa. Alma bilang kalau Nemesis sudah hancur. Para warga pun selamat dan Bravery Quartet juga sudah ditangkap. Alma kemudian mengomeli Seth yang menggunakan sihir tangan kosong meski sudah dilarang. Menurut Alma, para anggota Inkuisisi sangat membenci orang aneh, terutama para penyihir. Alma juga bilang mereka sudah menyelamatkan orang-orang. Alma juga bilang meski mereka sudah menyelamatkan orang-orang, warga desa pasti semakin membenci penyihir dan mereka kemungkinan sudah memanggil anggota Inkuisisi. Seth pun tidak diterima karena mereka sudah bertarung untuk para warga. Namun Alma bilang bahwa para penyihir alias orang-orang yang telah terinfeksi Nemesis akan selalu dicap buruk oleh orang-orang. Hanya jika Nemesis sudah berhasil ditumpas semua, barulah mereka mungkin bisa diterima. Karena itulah Seth bilang kalau dia akan menghabisi semua Nemesis. Namun Alma menganggap itu tidak mungkin karena ada banyak sekali Nemesis di dunia ini. Seth pun bilang kalau Nemesis datang dalam wujud telur, sehingga mereka pasti memiliki sarang. Seth berencana mencari sarang tersebut dan menghabisi semua Nemesis. Alma pun membahas mengenai Radian yang konon adalah sarang para Nemesis. Namun Radian hanyalah dongeng semata, karena jika tempat itu memang ada, para penyihir sudah sejak dulu menghancurkannya. Setelah itu Seth pun beristirahat, sementara Alma pergi ke kursinya, kemudian mengenang masa lalu. Sudah 10 tahun berlalu sejak ia bersama dengan Seth. Ingatan tentang apa yang terjadi sebelum dia bertemu dengan Seth tidak pernah muncul di kepalanya. Dia hanya ingat berada di sebuah area yang terbakar sambil memeluk Seth yang masih kecil. Begitu tersadar, dia sudah dirawat seseorang sementara ingatannya masih menghilang. Sejak saat itulah dia dan Seth pergi mengelilingi dunia dengan tujuan untuk mencari jati diri. Di setiap tempat yang mereka datangi, Alma selalu bertanya apakah ada yang mengenalnya atau Seth. Namun semua orang ternyata tidak mengenal mereka. Suatu ketika kepala Alma sering mengalami pusing parah. Ternyata itu adalah kutukan dari Nemesis. Artinya dia adalah seorang penyihir. Di masa lalu, Alma pasti menjalin kontak dengan Nemesis yang terinfeksi terkena kutukan sehingga bisa menggunakan kekuatan yang disebut Fantasia.
Dengan kekuatan itulah mereka yang terinfeksi Nemesis bisa menjadi penyihir. Tak hanya dia, Seth pun juga merupakan penyihir. Suatu ketika Alma akhirnya menjadi Nemesis Hunter untuk mendapatkan uang. Dia pernah meninggalkan Seth kecil karena harus berburu Nemesis. Namun saat itu anak-anak desa mendatangi Seth dan membulinya. Seth dituduh menyebabkan hewan ternak mati, padahal Seth tahu itu ulah Nemesis. Anak-anak tidak peduli dan langsung memukuli Seth hanya karena dia penyihir. Tak terima dipukuli, Seth pun mengaktifkan sihir misteriusnya dan dalam sekejap area sekitar tempat itu musnah dalam sebuah ledakan sihir. Ketika Alma kembali ke desa itu, dia melihat Seth yang sudah diikat dan dikerubungi para warga. Mereka semua ingin membunuh Seth yang telah menimbulkan malapetaka. Tak mau hal itu terjadi, Alma pun turun tangan di depan Seth dan para warga langsung menghinanya. Menurut mereka, para penyihir bisa menginfeksi orang lain yang mereka sentuh. Dan saat itulah Alma menyentuh wajah salah satu warga dan bilang dia sudah menginfeksinya. Para warga pun membubarkan diri ketakutan, sementara pria yang disentuh Alma langsung dihindari semua orang. Setelah itu Alma membebaskan Seth dan langsung memeluknya. Sejak saat itu perjalanan Alma dan Seth pun terus berlanjut. Dari awalnya yang merupakan pencarian jati diri, kini Alma lebih memilih untuk menghabiskan waktu sekaligus melindungi Seth. Sampai akhirnya mereka sampai di sebuah desa damai yang belum pernah dikunjungi Nemesis. Dan di sanalah mereka tinggal selama beberapa waktu. Esok harinya, Seth yang sudah lebih sehat mengendap-endap keluar dari rumah. Dia berencana pergi melakukan perjalanan mencari Radian. Namun di luar rumah Alma ternyata sudah menunggunya. Alma pun memberikan sapu terbangnya kepada Seth sebagai hadiah perpisahan. Selain itu dia juga sudah menjahit sarung tangan Seth yang sudah rusak karena menahan serangan Nemesis. Seth pun berterima kasih, kemudian pergi meninggalkan Alma. Namun sebelum terlalu jauh, Seth berlari ke arah Alma dan memeluknya. Beberapa saat kemudian Seth pun datang menggunakan sapu milik Alma. Seth pun terbang menggunakan sapu milik Alma. Di perjalanan dia melihat warga desa yang masih membereskan puing-puing. Tak seperti yang dibilang Alma, ternyata warga desa justru melambaikan tangan sambil tersenyum ke arah Seth. Seth pun membalas lambaian mereka, kemudian tancap gas untuk mencari lokasi Radian berada. Sementara itu di markas Inkuisisi, para mayor, kapten, dan kolonel telah dikumpulkan. Tak lama kemudian Jenderal Inkuisisi itu yaitu Torque datang. Dia membahas mengenai penyihir yang beraksi di desa dan yang mereka maksud adalah Seth. Beberapa waktu kemudian Alma didatangi oleh pria bernama Doc yang datang dari kota Artemis. Doc menjawab panggilan Alma yang bilang kalau dia memiliki bangkai Nemesis. Sebagai peneliti, Doc akan mendapatkan banyak uang jika berhasil membawa bangkai Nemesis. Alma bertanya kenapa Doc sangat lama, tetapi jawab Doc ia sudah mengirim asistennya beberapa hari yang lalu, namun sepertinya tersesat. Setelah itu Doc pun pergi membawa bangkai Nemesis. Sementara itu Seth malah ditangkap karena menabrak kapal udara milik Inkuisisi. Dia bertemu dengan Kapten Inkuisisi yaitu Dragunov. Seth menghajar para pengawal sekaligus mengeroyoknya dan Dragunov tahu kalau Seth adalah penyihir. Karena itulah Seth dikurung di sebuah kerangkeng dan dia tidak bisa menggunakan sihir. Seth pun bertanya dia ingin pergi ke Radian dan menghancurkan semua Nemesis. Namun Dragunov bilang kalau Radian hanyalah mitos di kalangan penyihir. Dragunov mengatakan kalau Radian adalah hal tabu sehingga tidak boleh sembarangan diucapkan. Setelah itu Seth pun dibawa ke penjara di kapal tersebut. Seth yang dikurung mengingat perpisahannya dengan Alma. Waktu itu Alma menyarankan Seth untuk pergi ke kota Artemis, di mana banyak peneliti berkumpul. Di sana dia harus menemui penyihir bernama Yaga untuk mungkin bisa membantunya mengenai Radian. Alma juga memperingatkan Seth agar berhati-hati dengan kucing kuning. Tak lama kemudian Seth berkenalan dengan gadis penyihir bernama Melly. Ternyata Melly adalah asisten Doc yang diutus menemui Alma, tetapi tersesat dan ditangkap oleh Inkuisisi. Melly juga memiliki binatang peliharaan yang bernama Mr. Borbri. Beberapa waktu kemudian Doc juga tertangkap karena kapal terbangnya tampak mencurigakan. Dia pun dikurung di sebelah Seth dan Melly. Di sana Seth berkata kalau dia murid Alma. Tak lama setelah itu Mr. Borbri datang dan membawa kunci penjara. Mereka pun bebas dan melarikan diri. Seth mencari barang-barangnya namun tidak menemukannya di mana-mana. Sampai akhirnya dia melihat beberapa pengawal membawa semua barangnya. Namun saat itulah mereka ketahuan. Para pengawal pun mencoba menangkap, namun Seth mengejar mereka dengan sihir tangan kosong. Sambil mengejar para pengawal, barang-barang Seth, Doc, dan Melly pun berhasil diambil. Para pengawal melakukan serangan jarak jauh, namun Melly maju dan menciptakan sihir pertahanan. Sayangnya mereka dikepung banyak sekali pengawal. Dan saat itulah kutukan Melly aktif. Sifatnya berubah total menjadi sinis dan galak. Dia pun mengejar semua pengawal dengan sihir dahsyatnya. Karena situasi menjadi kacau, Dragunov turun tangan dan mengatasi Melly. Namun saat itulah Seth maju dan menerjangkan pukulannya ke badan kapal. Pukulan itu membuat kapal menjadi oleng.
sehingga Seth, Melly, dan Doc punya kesempatan untuk kabur. Mereka menaiki kapal Doc kemudian tancap gas meninggalkan kapal Inquisisi. Mereka pun berhasil selamat dan tak lama kemudian mereka sampai di kota Artemis yang melayang di langit. Mereka semua sampai di Artemis yang merupakan surga bagi para penyihir. Di sana para penyihir bisa hidup tenang tanpa didiskriminasi siapapun. Doc kemudian membawa Seth untuk masuk ke upacara penerimaan akademi di sebuah kastil. Di sana kepala sekolah akademi yang bernama Master Lord Majesty muncul. Ternyata sosok yang dimaksud dengan istilah kucing kuning oleh Alma adalah Majesty. Tak lama kemudian para murid baru diminta naik ke panggung. Seth dan beberapa orang pun maju serta Majesty memberikan kontrak kepada mereka. Begitu menandatangani kontrak, mereka sudah menjadi penyihir Artemis dan boleh menggunakan fasilitas akademi. Para murid baru pun menandatangani, namun mereka baru sadar kalau kontrak itu lebih panjang dari kelihatannya. Mereka ternyata dipaksa untuk berhutang di Artemis dengan sangat banyak. Dan untuk membayarnya mereka harus menjadi pemburu Artemis. Sayangnya Doc yang terdaftar sebagai wali Seth juga menanggung hutang tersebut. Doc marah-marah tetapi Seth tampak tidak peduli. Dia pun memulai misinya mencari penyihir bernama Yaga. Namun setelah mencari ke sepenjuru kota dan menambah hutang Doc karena Seth dan Melly menggunakan fasilitas berbayar, mereka tak juga menemukan penyihir itu. Suatu sore saat sedang kelelahan karena tidak menemukan Yaga, sebuah ceret yang bisa berbicara mendatangi Seth dan rekan-rekannya. Dari dalam ceret itu muncul kakek-kakek penyihir yang bilang kalau dia tahu di mana Yaga. Tetapi sebelum itu kakek penyihir bertanya apa-apa dengan Seth tentang Majesty. Seth pun bilang kalau Majesty sangat maniak uang. Kakek penyihir itu kemudian membahas alasan kenapa Majesty sangat butuh banyak uang untuk mengoperasikan Artemis. Tak lama kemudian kapal Inquisisi yang diketuai Dragunov mendekat ke arah Artemis untuk melakukan perlawanan. Tetapi saat itu juga ratusan penyihir berterbangan dan menghadang kapal Inquisisi. Di kapal mereka para pengawal Inquisisi bertekad untuk menghabisi kota Artemis. Namun Dragunov muncul dan melarang mereka. Menurutnya kekuatan diplomasi Majesty sangatlah kuat. Selain itu para penyihir Artemis juga bisa melakukan perlawanan sengit. Ditambah lagi ada anggota 13 penyihir terkuat yang ada di Artemis. Menurut Dragunov, satu penyihir dari anggota itu saja sudah cukup mengajar semua pasukan Inquisisi. Perang dengan Artemis sama saja perang dengan sebuah negara. Dragunov pun memerintahkan pasukannya untuk mundur. Seth kagum saat melihat kapal Inquisisi tak bisa apa-apa dan melarikan diri. Kakek penyihir pun berkata kalau Majesty mengelola Artemis sedemikian rupa agar bisa melindungi para penyihir. Karena itulah Majesty butuh banyak uang. Kakek penyihir itu kemudian bilang kepada Seth, daripada harus repot-repot mencari radian yang hanya mitos, lebih baik Seth bergabung dengan Artemis dan melindungi tempat itu. Awalnya Seth tertarik, namun kemudian dia memikirkan dunia luar. Dia pun bilang kalau ia tetap ingin mencari radian dan menghancurkan semua Nemesis agar dunia menjadi lebih aman. Dan saat itulah kakek penyihir bilang kalau Seth sangat mirip dengan Alma. Seth meminta kakek itu mengantarkannya menemui Yaga, namun si kakek penyihir bilang bahwa dia adalah Yaga, salah satu anggota dari 13 penyihir terkuat. Beberapa hari setelahnya Yaga melatih Seth agar bocah itu menjadi kuat. Suatu ketika Seth, Melly, dan Doc yang sedang menyantai di kedai kopi milik perempuan bernama Melba. Waktu itu Melba datang dan menawari Doc kopi racikan terbarunya. Doc pun mau mencobanya dan ternyata kopi itu sangat enak. Namun beberapa saat kemudian sebuah tentakel misterius muncul dari saluran air dan menyeret Doc ke bawah. Seth dan Melly pun khawatir dan mencoba menolong Doc. Yaga datang dan bilang kalau yang menculik Doc bukanlah Nemesis, melainkan monster gurita penghuni saluran air. Menurut Yaga, gurita itu sangat menyukai kopi dan karena itulah dia menyeret Doc yang sering minum kopi. Yaga pun memberikan misi kepada Seth untuk mengalahkan monster itu. Seth dan Melly turun ke saluran air dan bertemu dengan gurita raksasa yang menahan Doc. Seth maju dan melancarkan Titan Punch, namun tubuh kenyal gurita membuatnya terpental. Tak lama setelahnya gurita itu menyeburkan tinta ke arah Seth dan Melly. Mereka pun gagal menyelamatkan Doc. Beberapa waktu kemudian, Seth dan Melly mengatur rencana untuk menangkap gurita. Namun semua rencana yang mereka jalankan tidak pernah sukses dan malah sering mencelakai Doc sampai akhirnya Seth memiliki ide. Dia meminta Melba membuat racikan kopi khusus, kemudian membawanya ke saluran air. Gurita pun muncul tetapi dia dan Doc malah tampak berteman. Doc bahkan memberi nama gurita itu dengan sebutan Devi. Namun Seth tetap ingin menyelamatkan Doc. Dia menumpahkan kopi ke tubuhnya, sehingga gurita itu langsung memakan Seth. Beberapa saat kemudian gurita itu memuntahkan Seth karena racikan kopi yang dibuat Melba sangatlah tidak enak. Saat itulah Seth maju ingin menyerang, namun ditahan oleh Doc. Seth pun berhenti karena Doc bilang gurita itu adalah temannya. Setelah itu Doc pun dilepaskan oleh si gurita, kemudian mereka semua kembali ke atas dengan selamat. Beberapa hari kemudian Seth semakin giat berlatih bersama Yaga.
Namun ternyata karena terlalu memaksa berlatih, sarung tangan pemberian Alma menjadi rusak. Yaga meminta Seth melepaskan sarung tangannya, namun menurut Seth penyihir tidak boleh menggunakan sihir tanpa sarung tangan. Karena itulah Yaga memberikan sarung tangan yang dibuat dengan perak hitam. Sarung tangan itu bisa menahan kekuatan sihir seseorang. Seth pun mengenakannya dan dia tidak bisa melepas sarung tangan itu. Yaga bilang kalau Seth melepas sarung tangannya, dia akan mengusirnya. Setelah itu Seth pun berlatih menggunakan sarung tangan tersebut. Lalu beberapa saat kemudian Seth, Melly, dan Doc diminta menemui Majesty. Karena hutang mereka sangat banyak, mereka pun dihukum untuk membersihkan Artemis. Seth dan Melly harus mengepel bagian ujung Artemis, sementara Doc harus memutar sebuah toas. Saat Seth dan Melly membersihkan lantai, mendadak 4 orang muncul dari langit. Seth pun berlari menuju ke arah datangnya 4 orang itu. Ternyata mereka semua adalah Bravery Quartet yang sudah melarikan diri. Don Boswell melihat sarung tangan perak hitam di tangan Seth, sehingga tidak khawatir Seth akan menyerang mereka. Setelah itu pertarungan antara Bravery Quartet melawan Seth dan Melly pun terjadi. Keempat anggota Bravery Quartet menggunakan celana dalam mereka untuk memancarkan sihir. Melly pun mencoba menahan semua serangan dengan sihir penahannya. Sampai akhirnya Melly berubah menjadi pribadi yang sinis dan galak. Dia mengejar anggota Bravery Quartet tetapi hanya bisa mengalahkan 2 orang. Seth pun punya rencana, dia berlari maju dan meminta Melly menyerang lagi. Melly pun melakukannya, namun perisai sihir dari Gigi sangat kuat dan menahan serangan Melly. Saat itulah Seth memanfaatkan ledakan untuk melompat ke atas, kemudian dengan tendangannya dia menghajar Don dan Gigi. Pertarungan pun selesai, namun karena lengah Don terbangkit dan menahan Melly. Untungnya Mr. Burberry datang dan memukuli wajah Don. Karena hilang keseimbangan, Don pun terjatuh dari Artemis. Tak mau Don celaka, Seth pun mengambil sapu terbang dan meluncur ke bawah. Sayangnya tanpa kekuatan sihir dia tidak bisa mengendalikan sapu itu. Akhirnya dia sekuat tenaga melepas sarung tangan perak hitam, kemudian meluncur menyelamatkan Don. Beberapa saat kemudian, Seth dan Melly menemui Yaga. Seth berlutut dan meminta maaf karena sudah melanggar perintah Yaga. Namun Yaga memaafkan Seth karena dia menyelamatkan orang. Setelah itu Yaga yang sudah memperbaiki sarung tangan dari Alma menyerahkan sarung tangan itu kepada Seth. Waktu itu Yaga bilang bahwa alasan Seth tidak bisa mengendalikan sihir adalah karena dia tidak bisa mengumpulkan Fantasia di sarung tangannya. Selama ini Seth hanya memaksa Fantasia berkumpul dan melepaskannya. Menurut Yaga, sebagian besar penyihir tidak bisa menggunakan sihir tanpa sarung tangan. Tetapi Seth berbeda karena ia menggunakan sihir dengan tangan kosong. Menurut Yaga, demi menghindarkan Seth dari orang jahat, Alma menciptakan sarung tangan yang membatasi kekuatan Seth. Karena itulah Yaga sudah memodifikasi sarung tangan itu sehingga Seth bisa mengendalikan sihirnya. Dan benar saja, saat mencoba mengumpulkan Fantasia, Seth berhasil menciptakan sihir yang sangat dahsyat. Hari-hari berikutnya latihan keras Seth berlanjut. Salah satu dari penjaga yang merupakan inkuisisi baru mulai bosan dan meragukan kemampuan Dragunov. Malam harinya Dragunov memasak hidangan untuk semua orang di kapal itu, dan ternyata masakannya sangat enak. Anggota baru itu pun semakin tidak percaya dengan kekuatan Dragunov. Tak lama kemudian badai besar datang melanda langit di sekitar sana. Para inkuisisi pun beramai-ramai mempertahankan kapal agar tidak jatuh. Sampai akhirnya badai itu pun mereda. Tak lama kemudian mereka mendapatkan laporan kalau kapal inkuisisi milik Kapten Enman sudah diserang Nemesis dan terjatuh tak jauh dari sana. Rombongan Dragunov pun segera mendatangi lokasi kapal Kapten Enman. Badan kapal Kapten Enman berlubang, namun rombongannya masih selamat. Dragunov dan timnya pun mendatangi rombongan Kapten Enman. Waktu itu Kapten Enman memamerkan ratusan penyihir yang sudah ia tangkap di kapalnya. Kapten Enman bilang kalau tugas inkuisisi memanglah menangkap penyihir. Melihat itu anggota baru Dragunov semakin meragukan kekuatan kaptennya. Setelah itu tim Kapten Dragunov pun membantu menambal kerusakan di badan kapal Kapten Enman. Proses itu membutuhkan waktu sendirian dan baru kelar saat sore tiba. Saat itulah Nemesis yang menyerupai ikan paus raksasa terbang di atas mereka. Kapten Enman ketakutan dan bilang kalau itu adalah Nemesis yang menyerang mereka. Namun Nemesis itu tidak peduli dengan mereka dan melaju terus ke depan. Dragunov pun yakin ada desa yang diincar oleh Nemesis itu. Dragunov berniat melawan Nemesis, namun Kapten Enman menolak. Menurutnya tidak ada gunanya melawan Nemesis. Tugas mereka hanyalah melawan penyihir. Tapi Dragunov bilang alasan inkuisisi melawan penyihir adalah karena membahayakan manusia. Dan sama seperti penyihir, Nemesis juga berbahaya. Karena itulah dia memerintahkan semua anak buahnya untuk ikut mengejar dan melawan Nemesis itu. Saat itulah anggota baru Kapten Dragunov mulai percaya dengan kaptennya. Malam harinya, Dragunov kembali menemui Enman dengan kemenangan. Meski tidak bisa mengalahkan Nemesis, setidaknya dia dan timnya sudah berhasil mengusir Nemesis ke lautan awan. Saat itulah Dragunov mengarahkan anak panahnya kepada Enman. Dia telah menyelidiki bahwa ratusan orang yang ditangkap Enman bukanlah penyihir, melainkan warga biasa.
Ternyata Ant-Man sudah sering melakukan hal seperti itu untuk kepentingannya sendiri. Menurut Dragunov, Ant-Man jauh lebih rendah dibandingkan para Nemesis. Dia pun meminta pasukannya menangkap Ant-Man dan kelompoknya. Beberapa waktu kemudian, Dragunov kembali memasak dan makan bersama timnya. Waktu itu ia berpikir ada yang aneh dengan Nemesis yang ia lawan. Nemesis itu sudah memiliki luka tebasan yang sangat parah, sehingga pasti sudah bertarung dengan seseorang. Sementara itu di langit malam, seorang penyihir misterius yang melukai Nemesis itu sedari tadi sudah memantau aksi tim Inkuisisi. Dia pun berniat pergi ke Rumble Town untuk melancarkan aksinya. Waktu berlalu dan sudah 1 bulan Seth ada di Artemis. Dia pun sudah berlatih dengan sangat keras untuk menjadi lebih kuat. Dan tibalah waktunya untuk sebuah festival yang diselenggarakan oleh Majesty. Waktu itu ada pengumuman pertandingan balap sapu yang akan diselenggarakan. Seth pun tertarik ikut karena hadiahnya sangat banyak. Saat dia melihat pengumuman, ternyata ada biaya pendaftaran yang harus dibayar. Saat itulah 3 orang pemuda muncul di hadapannya. Salah satu dari mereka adalah Nick, penyihir yang sudah ada dari keluarga terhormat yang sudah menjadi juara bertahan balap sapu. Nick pun menghina Seth yang berasal dari desa. Selain itu, Nick juga menghina Alma karena konon Alma adalah penyihir yang menolak bekerja di Artemis dan mengembara seorang diri. Mendengar Alma dihina, Seth pun tidak terima. Dia pun berniat mengalahkan Nick dalam balap sapu. Beberapa waktu kemudian balap sapu dilaksanakan. Seth dan Millie berhasil mengikuti lomba itu setelah Doug membayar biaya pendaftaran. Saat pertandingan hampir dimulai, Seth melihat berbagai peserta lain menggunakan sapu terbang dengan teknologi terbaru. Hanya dia yang menggunakan sapu terbang kuno milik Seth. Dia pun semakin ditertawakan oleh semua orang. Tak lama kemudian pertandingan pun dimulai. Secara mengejutkan, Seth berhasil melesat ke depan mendahului para penyihir yang lainnya. Dia berdampingan dengan Millie dan berusaha mengejar rombongan Nick yang ada di barisan paling depan. Namun sebelum mereka berhasil menyusul Nick, sebuah robot terbang raksasa yang dikendalikan Majesty muncul. Robot itu akan menjadi rintangan bagi para peserta. Namun yang diincar Majesty adalah Seth karena dia tidak ingin Seth menang. Robot itu pun melancarkan berbagai serangan kepada Seth dan Millie, sehingga 2 penyihir muda itu kocar-kacir. Seth dan Millie pun bekerja sama untuk melawan robot raksasa itu. Sementara Nick dan rombongannya melesat semakin jauh. Suatu ketika Seth melompat dari atas untuk menyerang robot itu. Namun Majesty tak tinggal diam dan melancarkan berbagai serangan dahsyat ke arah Seth. Ledakan menggelegar pun terjadi. Namun menariknya, Seth berhasil menciptakan perisai sihir pelindung. Setelah itu dia pun melesat maju dan menghajar robot itu sampai hancur. Majesty pun kabur dengan lompatan darurat. Setelah itu Seth harus memboncengkan Millie untuk terus melaju ke garis finish. Meski sempat tertinggal jauh, Seth berhasil menyusul dan berada di tempat belakang Nick beserta komplotannya. Nick pun kesal, kemudian tancap gas dengan brutal. Semburan sihir dari sapunya membuat 2 temannya terlempar dari sapu dan terjatuh ke bawah. Nick pun berhasil finish di posisi pertama. Saat melihat ke belakang, dia tidak melihat Seth sama sekali. Ternyata Seth melupakan garis finish dan terbang menyelamatkan 2 teman Nick yang terjatuh. Semua orang pun kagum dengan aksi Seth tersebut yang menyelamatkan 2 musuhnya. Sementara itu meski Nick menang, dia sangat kesal karena Seth melakukan hal semacam itu. Karena Seth tidak memenangkan pertandingan, maka Doug pun kesal. Jumlah hutangnya semakin banyak dari waktu ke waktu. Karena itulah dia melihat berbagai macam pekerjaan yang datang kepadanya dan melihat satu tawaran pekerjaan yang sangat berbahaya, yaitu berburu Nemesis. Awalnya dia tidak mau mengambil misi itu, tetapi Seth dan Millie optimis bisa mengalahkan Nemesis dan mendapatkan banyak uang. Melba si pemilik kedai pun mendengar perbincangan mereka dan memuji Doug yang mau mengambil misi itu. Karena Doug sangat menyukai Melba, maka dia pun langsung bersemangat untuk menjalankan misi. Mereka bertiga pun terbang meninggalkan Artemis menuju kota industri yang dulu bernama Prosperity. Namun sekarang sudah berganti nama menjadi Rumble Town. Sesampainya di sana, malam tiba dan tidak ada orang sama sekali waktu itu. Seth, Millie, dan Doug pun mencari rumah Zeda yang memberikan pekerjaan itu. Namun mereka tak kunjung menemukan rumah itu. Suatu ketika karena kelelahan, Doug memutuskan untuk beristirahat. Sementara itu Seth dan Millie kembali untuk mencari Mr. Burberry yang tersesat. Setelah menemukan binatang itu, mendadak mereka menyadari hadirnya Nemesis. Seth dan Millie pun beraksi mengejar Nemesis yang berbentuk seperti tikus raksasa tersebut. Namun saat mereka mengejar, mendadak dari arah lain muncul Nemesis yang serupa. Ternyata ada 2 Nemesis yang ada di sana. Mereka berdua pun bertarung melawan 2 tikus raksasa itu. Namun saat mereka bertarung, mendadak Nemesis tersebut berlari ke arah lain. Belasan Nemesis serupa muncul dan berlari ke satu arah. Seth pun berlari mengejar arah perginya Nemesis itu. Saat Seth bertemu dengan Grim, kemudian mereka justru bertarung. Seth tidak ingin para Nemesis jatuh ke tangan Grim. Namun ternyata Grim sangat kuat, sehingga serangan-serangan Seth berhasil ditangkis oleh penyihir itu.
Dengan berbagai sihir yang baru dikuasai Seth, dia tidak bisa mengalahkan Grimm sama sekali. Pertarungan mereka menyebabkan ledakan dahsyat di sekitar area, sehingga Melly bisa mendeteksi lokasi Seth. Dia pun bergegas pergi ke arah Seth bertarung. Dia sampai tepat waktu dan melancarkan serangan dahsyat ke arah Grimm. Serangannya menciptakan ledakan yang sangat dahsyat sehingga kerusakan semakin parah. Namun ternyata Grimm berhasil selamat dari serangan mematikan itu. Grimm berkata bahwa orang-orang akan segera datang karena keributan yang terjadi. Grimm pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Seth dan Melly. Berganti ke Seth, dia dan Melly serta Doc yang pergi ke kawasan tempat Zeda berada. Setelah mencari ke sana sini, mereka pun sampai di rumah Zeda. Ternyata Zeda berkata bahwa para Inkuisisi itu tidak mau menyelidiki masalah Nemesis yang ada di kota. Tak lama kemudian, Tatsuya itu anak Zeda muncul. Ternyata dia salah melakukan kontak dengan Nemesis sehingga mengalami kutukan berupa flu yang sangat aneh. Meski begitu, Tats menolak disebut telah mendapat kutukan. Dia pun menjelaskan bahwa sudah bertemu dengan Nemesis di suatu tempat. Waktu itu Zeda menjelaskan bahwa mereka adalah imigran yang datang ke Rumble Town untuk mendapatkan pekerjaan. Ada banyak sekali imigran di Rumble Town, tetapi mereka semua didiskriminasi oleh para Inkuisisi. Karena itu ucapan para imigran tidak pernah didengarkan sama sekali. Setelah itu Tats mengantar Seth dan rombongannya pergi ke lokasi dia menemui Nemesis. Berdasarkan penjelasan Tats, Melly merasa kalau yang menginfeksi Tats adalah Nemesis Swords, yaitu Nemesis utama yang bisa menyebarkan kutukan. Sementara itu, belasan Nemesis yang ditemui Seth dan Melly adalah Nemesis Echo. Mereka pun pergi ke sebuah tempat yang ditumbuhi oleh pohon berbulu. Menurut Seth, pohon itu hanya akan tumbuh di tempat Nemesis tinggal. Batang dan bulu dari pohon tersebut biasa digunakan sebagai peralatan sihir. Setelah itu, Seth pun memiliki rencana untuk menangkap para Nemesis. Malam harinya dia dan dua rekannya pergi ke kawasan yang sudah ditinggalkan. Seth maju mengejar 3 Nemesis Echo dan berhasil menumbangkan mereka. Namun ternyata Nemesis itu belum kalah dan melakukan perlawanan. Melly pun turun tangan dan mengeluarkan sihir pengikatnya. Dia menciptakan lingkaran yang menahan para Nemesis tersebut. Tak lama setelahnya beberapa Nemesis Echo bermunculan dari atas dan ikut tertangkap di dalam lingkaran sihir. Menyusulnya Grimm datang dan menangkap semua Nemesis yang ada di sana. Setelah melakukan penangkapan, dia pun pergi. Melly mencoba menangkapnya dengan sihir, namun dia tidak berhasil menjangkaunya. Untungnya dia sempat memberi penanda pada Grimm sehingga mereka bisa mengetahui lokasi Grimm berada. Di sisi lain, Grimm membawa 2 prajurit Inkuisisi ke sebuah makam. Dia pun menjatuhkan 2 prajurit itu ke sebuah peti mati. Dan tak lama setelahnya, di arah lain di kota itu, orang misterius muncul meniup seruling yang memanggil para Nemesis. Di belakangnya seekor Nemesis raksasa muncul. Seth, Melly, dan Doc membahas situasi yang terjadi. Seth berkata bahwa setiap Nemesis itu memiliki tanda di tubuhnya. Dan jika tanda itu menyala, artinya Nemesis tersebut sudah dikendalikan oleh penyihir. Siang harinya, para warga berkerumun dan membahas masalah yang terjadi. Mereka menyebut bahwa pria imigran dan penyihir telah beraksi untuk menghancurkan Rumble Town seperti 15 tahun yang lalu. Sementara itu, Dragunov mendatangi Conrad. Dia menyadari bahwa Conrad telah menyebarkan konspirasi dan memfitnah para imigran dan penyihir. Dragunov pun curiga kalau Conrad membiarkan Nemesis berkeliaran di kota. Dia juga berkata bahwa sosok Jenderal Inkuisisi yaitu Torque akan datang bersama rombongannya. Tujuan Torque dan Dragunov sama, yaitu menyelidiki soal Seth yang menurut mereka sangat berbahaya. Selain itu, Torque juga akan memastikan apakah Conrad sudah bekerja dengan baik atau tidak. Mendengar itu, Conrad pun khawatir. Di ruangannya, dia muak dengan Dragunov yang diam-diam menyelidikinya. Karena itu, dia menyiapkan rencana untuk memfitnah para imigran sehingga para penyihir akan muncul. Sementara itu, Doc memutuskan untuk kembali ke Artemis karena tak mau berurusan lagi dengan Rumble Town. Karena Seth dan Melly tidak mau kembali. Akhirnya Doc pun meninggalkan mereka berdua dan setelah itu Seth dan Melly kembali ke rumah Taj. Namun begitu sampai di sana, rumah itu sudah berantakan dan tak ada siapapun di sana. Seseorang mendatangi mereka dan bilang kalau para warga mulai mengamuk dan menangkapi para imigran. Seth dan Melly pun bergegas mencari keberadaan Taj. Di sisi lain, Conrad mengumpulkan semua warga. Dia berpidato dan bilang kalau para imigran sudah bersekongkol dengan penyihir. Conrad pun meminta bantuan warga untuk menangkap semua imigran di kota itu. Dan saat itu juga, semua warga membubarkan diri untuk melakukan perburuan para imigran. Situasi kota pun menjadi kacau setelah itu. Sementara itu, Doc yang sedang berjalan di sekitar gang mulai panik karena ada kerusuhan. Tak lama kemudian dia kaget melihat ada sarang Nemesis di sebuah bangunan. Dia pun bertanya-tanya kenapa Inkuisisi membiarkan Nemesis membuat sarang. Tak lama kemudian seorang prajurit Inkuisisi muncul dan menangkapnya.
Di sisi lain, Tat sudah ditangkap dan siap dibakar oleh para warga. Tak lama kemudian Seth muncul dan mengusir semua warga di sana. Dari para warga, dia mengetahui bahwa Conrad yang memerintah mereka. Setelah itu Seth membebaskan Touch dan mereka semua pun pergi mencari Conrad. Tak lama kemudian, mereka dihadang oleh Conrad yang sudah mengkomando pasukan inkuisisinya. Pertarungan antara mereka pun akan segera berlangsung. Seth dan Melly pun maju melawan pasukan musuh. Tetapi karena mereka kalah jumlah, kedua penyihir muda itu pun terdesak. Mereka semakin kewalahan terlebih karena Dragunov muncul dan membantu para inkuisisi. Seth dan Melly pun ditangkap, sementara Dragunov pergi ke tempat lain. Melly dilempar ke kurungan tempat Doc ditahan. Sementara itu Seth dilucuti sarung tangannya. Kemudian dia dan Touch dibawa ke gerbang tempat para imigran berkumpul. Waktu itu Conrad berpidato bahwa para penyihir dan imigran yang terinfeksi sudah ditangkap. Demi membersihkan Rumble Town, Conrad pun berniat untuk menghabisi semua imigran yang sudah berkumpul. Gerbang yang memisahkan distrik imigran itu pun ditutup. Dan Conrad bersiap melancarkan tembakan meriam untuk menghabisi para imigran. Dan ternyata tidak hanya imigran yang ada di kawasan itu, tetapi ada juga banyak penduduk asli di Rumble Town. Namun Conrad tidak peduli dan ingin menghancurkan mereka semua. Seth pun tidak terima, dia mengumpulkan Fantasia, kemudian menghajar Conrad sampai terpental ke bawah. Conrad pun terkejut karena Seth bisa menggunakan Fantasia tanpa sarung tangan. Namun Conrad segera memerintahkan semua prajurit menembakkan meriam ke arah para imigran. Saat itu juga semua bola meriam terhisap ke tubuh Grim yang muncul. Penyihir itu datang ke sebelah Seth dan menyembuhkan luka bocah itu. Dia bertanya apakah penyihir pengendali Nemesis itu adalah temannya atau bukan. Seth pun menjawab bukan, dan Grim berkata bahwa mereka telah salah paham. Tujuannya ke Rumble Town adalah menghentikan penyihir yang akan mengendalikan para Nemesis itu. Dan tak lama kemudian, dari menara lonceng penyihir perempuan muncul. Dia memainkan serulingnya, kemudian memerintahkan semua Nemesis untuk mengamuk di kota. Selain itu, dia juga menciptakan semburan angin yang sangat kuat sehingga lonceng berdentang keras terus-menerus. Melihat munculnya penyihir itu, Grim langsung berlari menuju menara lonceng. Sementara itu Conrad maju dan berhadapan dengan Seth. Pada pertarungan itu, Seth menyadari bahwa Conrad ternyata sudah bekerja sama dengan penyihir itu sejak lama. Tujuannya adalah membersihkan Rumble Town dari para imigran. Seth pun muak, kemudian bertarung mati-matian melawan Conrad. Namun ternyata Conrad bukanlah pria sembarangan. Dengan tombak yang terbuat dari perak putih, dia berhasil mengajar Seth sampai babak belur. Sementara itu Melly akhirnya berhasil bebas dengan bantuan Mr. Borbri. Dia pun maju untuk menghadapi Nemesis yang mengamuk di kota. Di sisi lain, Dragunov juga bertarung melawan Nemesis. Dia memarahi prajurit inkuisisi yang malah menyulitkan penduduk alih-alih melawan Nemesis. Setelah itu dia memimpin prajurit inkuisisi di kota itu untuk bertarung melawan Nemesis. Sementara itu Touch berniat menyelamatkan para imigran. Memanfaatkan Seth yang bertarung melawan Conrad, Touch pun menyelinap pergi dan mencoba membuka gerbang. Dia pun berhasil membuka gerbang, namun ternyata ada 2 gerbang yang menahan distrik tersebut. Di sisi lain, Seth berjuang mati-matian melawan Conrad yang sangat kuat. Saat itulah penyihir berseruling melemparkan lonceng raksasa ke arah distrik di mana para imigran berada. Conrad pun maju tersenyum karena rencananya akan segera berhasil. Namun ternyata lonceng itu malah terlempar dan menghancurkan markas inkuisisi. Setelah itu penyihir perempuan itu pun mengungkapkan jati dirinya. Dia bernama Hemelin dan dulu ia adalah anak kecil yang ditangkap para inkuisisi bersama para anak lain. Kapten inkuisisi waktu itu adalah pria bernama Oxumer dan dia adalah orang yang sangat baik. Oxumer menghadiahkan seruling kepada Hemelin untuk menghibur anak-anak. Suatu ketika insiden terjadi di Rumble Town dan Oxumer meminta bantuan Hemelin untuk membantu mereka melawan Nemesis. Namun saat itu Conrad yang masih berpangkat rendahan menikam Oxumer dari belakang. Ternyata dia menginginkan jabatan kapten dengan segala cara. Dia pun berencana menghabisi Hemelin. Namun ternyata Oxumer belum tewas. Dia bangun dan bertarung melawan Conrad, sementara dia meminta Hemelin untuk kabur. Hemelin pun meninggalkan Oxumer dan pergi meninggalkan tempat itu. Suatu ketika dia bertemu dengan sekumpulan Nemesis dan bertanya, para Nemesis itu menyukai lagu dari seruling yang Hemelin mainkan. Sejak saat itulah Hemelin pun bisa mengendalikan para Nemesis. Hemelin berkata kepada semua orang bahwa Conrad memfitnah para imigran dan penyihir sebagai dalang di balik kerusuhan sekaligus yang membunuh Oxumer. Dia juga yang memerintahkan salah satu distrik untuk ditenggelamkan. Dan beberapa waktu lalu Conrad mengajaknya bekerja sama untuk menghancurkan para imigran. Para warga yang mendengar itu pun menjadi marah karena Conrad. Waktu itu mereka mengira Hemelin akan menyelamatkan. Namun Hemelin ternyata tidak sebaik itu. Dia membenci para manusia dan berencana membunuh mereka semua. Namun sebelum dia melancarkan aksinya, Grim pun muncul dan bertarung melawannya.
Di sisi lain, Seth kembali bertarung melawan Conrad. Dia berhasil mengatasi setiap serangan dari Conrad menggunakan tangan kosong. Ternyata Seth bisa mengendalikan Fantasia sesuai keinginannya. Seth pun berhasil membuat senjata Conrad retak karena tinjunya. Namun Conrad tidak menyerah, dia pun menyerang semakin membabi buta dan berhasil menerjang Seth sehingga bocah itu terlempar ke atas. Conrad melancarkan serangan ke arah Seth, namun Seth menelan serangan itu dengan perban Grim yang ada di lengannya. Dia pun menghimpun Fantasia yang sangat banyak di tangannya, kemudian menerjang ke bawah. Pukulannya berhantaman dengan senjata Conrad dan ledakan dahsyat pun tercipta. Seth berhasil menghancurkan senjata Conrad dan dia pun langsung menghajar Conrad dengan pukulannya. Conrad dan dinding gerbang di bawahnya pun remuk menjadi berkeping-keping. Di sisi lain, Melly terkapar karena kelelahan. Namun tak mau kalah, dia bangkit dan melawan Nemesis yang berusaha menyerangnya. Tak lama kemudian Seth datang menemuinya dan nyaris terkena tebasan Melly. Tak datang sendiri, Seth ternyata membawa bayi Doc yang ia temukan di tengah jalan. Ternyata kutukan Doc adalah berganti kulit, sehingga jika tubuhnya mati, dia akan keluar dari dalam tubuh itu menjadi bayi kecil. Beberapa saat kemudian, Grim muncul di hadapan mereka. Seth pun berencana untuk mengatasi Hamelin yang masih membuat kekacauan itu. Grim memperingatkan bahwa Hamelin sangatlah kuat, terlebih karena dia dibantu Nemesis Swords di dekatnya. Melly pun berencana menggunakan sebuah alat sihir untuk mengatasi Hamelin. Setelah itu mereka semua pun terbang menuju menara tempat Hamelin berada. Tak membiarkan para musuh mendekat, Hamelin melancarkan serangan ke arah Seth dan kawan-kawannya. Salah satu dari serangan itu mengenai Seth dan membuatnya terjatuh. Namun orang-orang misterius itu mendadak muncul dan membawa Seth menjauh. Ternyata orang misterius yang bekerja untuk Torque itu adalah penyihir. Dia pun membuka tudung jubahnya dan memperkenalkan diri sebagai Piodon. Dia pun bertanya kenapa Seth tidak membuka perban di pipinya. Menurut Seth, di pipinya ada luka bekas pertarungan dengan Nemesis di masa lalu, sehingga Alma menutupnya. Namun Piodon sepertinya mengetahui sesuatu dan berkata bahwa perban itu justru membuat Fantasia tidak dikendalikan secara penuh oleh Seth. Mereka pun berbincang selama beberapa saat, namun Seth memutuskan pergi bertarung bersama teman-temannya. Dia pun pergi dan Piodon sempat menyebut bahwa Seth adalah keluarganya. Di sisi lain, Melly maju menangkap Hamelin. Dia terlempar mundur, namun ternyata dia berhasil menyegel kekuatan si Hamelin dengan sebuah alat. Meski begitu, Hamelin tetap bisa bertarung dengan ganas karena bantuan dari Nemesis Swords. Menurut Grim, kekuatan si Hamelin secara aneh terkoneksi dengan Nemesis itu. Grim pun mengeluarkan senjata raksasa untuk menghadapi Hamelin. Namun sayangnya dengan senjata itu pun Hamelin tidak bisa dikalahkan. Hamelin baru saja ingin beraksi, namun mendadak lantai di bawahnya remuk. Dari dalamnya Seth muncul setelah menjebol lantai tersebut dari bawah. Sihir dahsyat yang dihimpun Hamelin pun terhenti karena kemunculan Seth. Sementara itu Grim membawa Melly pergi menjauhi Seth yang bertarung melawan Hamelin. Seth pun maju melawan Hamelin yang sangat kuat. Meski begitu, Seth berhasil menahan berbagai serangan dari perempuan itu. Sampai akhirnya Hamelin melancarkan serangan pamungkas dari atas. Semburan sihir menerjang Seth yang menahannya setengah mati. Getaran dahsyat pun terbentang ke segala arah. Seth mencoba sekuat tenaga menahan serangan dahsyat itu agar tidak menghancurkannya. Saat itulah dia mencoba meyakinkan Hamelin agar berhenti. Beberapa saat kemudian Seth berhasil menembus serangan tersebut dan dia bertemu dengan Hamelin di tengah-tengah pusaran sihir itu. Di sana Seth berhasil merebut gulungan sihir yang menjadi sumber kekuatan Hamelin sehingga pusaran sihir berakhir. Seth juga berhasil menjatuhkan Hamelin, kemudian mencoba meyakinkannya untuk berhenti melakukan perlawanan. Hamelin bertanya Seth ada di pihak siapa, tetapi Seth berkata dia tidak ada di pihak siapapun. Tujuannya adalah menemukan Radian dan menghancurkan semua Nemesis yang ada di dunia. Seth pun mengajak Hamelin untuk ikut berpetualang mencari Radian bersamanya. Mereka harus mengubah dunia sehingga diskriminasi penyihir akan menghilang. Tak lama kemudian sebuah cahaya muncul dari langit. Ternyata kapal terbang Inkuisisi pimpinan Torque sudah sampai. Dan dengan kekuatan yang disebut keajaiban, beberapa komandan bersiap melancarkan serangan ke arah Seth dan Hamelin. Tak lama kemudian Grim dan Melly muncul di sebelah Seth. Dari arah kapal terdengar suara menggelegar yang menyebutkan berbagai dosa yang telah dilakukan Seth. Namun Seth tidak merasa pernah melakukan hal itu. Meski begitu, Seth merasa tidak asing dengan berbagai nama yang disebut oleh suara tersebut. Saat itulah Hamelin menyandera Seth dan membawanya mendekati kapal. Dia ingin melakukan transaksi dengan para Inkuisisi. Dia menawarkan untuk menyerahkan Seth dan sebagai gantinya para penyihir yang ditahan Inkuisisi harus dilepaskan. Namun tawaran tersebut ditolak. Hamelin memang menyadari tawarannya akan ditolak. Dan tujuannya yang sebenarnya adalah mendekati gulungan sihirnya yang terjatuh. Dia mengambil gulungan itu kemudian menyerahkannya kepada Seth. Dia berkata bahwa ada beberapa Nemesis di dalam gulungan itu.
Dan Hamelin meminta Seth untuk tidak memperlakukannya seperti monster. Setelah mencium Seth, Hamelin mendorong Seth menjauh dan memintanya kabur. Grimm pun langsung membawa Melly dan Seth terbang menjauhi menara tersebut. Sementara Hamelin maju melawan para Inkuisisi. Kepala Inkuisisi itu melancarkan serangan berupa semburan cahaya ke arah Hamelin dan dengan sekuat tenaga Hamelin menahan terjangan dahsyat tersebut. Tak lama kemudian tubuhnya ditikam pedang dari belakang. Sebelum terjatuh, Hamelin pun meminta agar Seth segera mengubah dunia ini. Ternyata Torque telah muncul di belakangnya dan menghabisi Hamelin. Melihat Hamelin terbunuh, Seth pun melompat dari sapu terbang dan menghimpun kekuatan penuh untuk menyerang Torque. Namun seorang mayor Inkuisisi yaitu Von Tepes muncul dan mengejar Seth sampai bocah itu terkapar. Di salah satu sudut, Pyodon yang tak mau Seth terbunuh melakukan sesuatu. Saat itulah ketika Von berniat menghabisi Seth, ledakan sihir yang luar biasa muncul dari tubuh Seth. Bocah itu pun bangkit dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Karena muak, dia mengejar Von Tepes dengan sekali pukulan. Dia juga meninju kekuatan keajaiban dari pria tua bernama Santori, sehingga tangan Santori terluka. Setelah itu dia maju melawan Torque. Tak mau Seth mengamuk lebih parah, Torque menerjangkan serangan keajaiban dari pedangnya. Seth pun terkena serangan itu, namun dia masih bisa berdiri. Torque bilang kalau Seth tidak akan bisa mempertahankan wujud itu lebih lama lagi. Mereka pun bertarung di atas menara yang sudah semakin hancur. Suatu ketika Seth terjatuh dari menara, namun Grimm segera membalutnya dengan perban, kemudian terbang menjauhi tempat tersebut. Grimm berhenti di salah satu sudut kota yang sepi. Dia mengeluarkan peti mati dan dari dalamnya keluarlah semua orang yang dikurung selama ini. Ternyata dia mengamankan semua orang yang sudah terinfeksi di dalam petinya agar tidak dicelakai Conrad. Di salah satu peti itu juga ada bayi Doc yang mengomel karena dikurung. Tak lama kemudian sebuah kendaraan bernama lokomotif Artemis menjemput mereka. Bersamaan dengan itu, berbagai balon udara dilepaskan di langit untuk mengecoh para Inkuisisi. Dengan begitu, rombongan penyihir Artemis itu bisa pergi meninggalkan Rumble Town dengan aman. Sementara itu, di alam bawah sadarnya, Seth terbangun. Dia melihat berbagai ingatan yang berterbangan di sekelilingnya. Tak lama kemudian, Pyodon datang menemuinya. Seth bertanya apa yang Pyodon lakukan beberapa saat lalu. Pyodon berkata hanya dengan begitu Seth bisa melawan para Inkuisisi. Namun Seth membenci dirinya yang mengamuk tak terkendali seperti itu. Pyodon kemudian berkata bahwa seluruh ingatan dan semua cahaya putih di tempat itu adalah kekuatannya. Seth tidak bisa menggapai seluruh kekuatan dan ingatan itu, dan Pyodon membantu Seth untuk menyentuhnya. Saat itu juga Pyodon berkata bahwa mereka bersaudara. Ternyata Seth adalah adik dari Pyodon. Setelah itu Seth meminta Pyodon pergi karena dia ingin menyendiri. Pyodon pun paham, kemudian pergi meninggalkan adiknya. Seth terbangun di sebuah kamar. Ternyata dia sudah pingsan selama 1 minggu. Di sampingnya Melly dan Doc sudah menunggunya. Tak lama kemudian Grimm muncul dari jendela kamar itu. Dia menjelaskan bahwa tangan Seth terkena kekuatan Torque yang memiliki efek anti-sihir. Grimm berkata bahwa mungkin Seth tidak bisa menggunakan sihir melalui tangan yang terluka itu lagi. Namun Seth tidak mempermasalahkan hal itu karena dia merasa hanya bisa melukai orang dengan kekuatannya. Setelah itu Seth bertanya bagaimana kondisi Rumble Town dan dia diberitahu kalau para Inkuisisi sudah mulai membangun kota itu. Seth juga bertanya kondisi para Nemesis dan menurut Melly mereka semua sudah hidup dengan aman dan tentram di fasilitas akademi. Seth pun merasa lega setelah mendengar semua itu. Beberapa waktu kemudian Majesty mengadakan pesta dan mengundang semua orang hadir. Saat semuanya sudah berkumpul, Majesty pun memanggil Seth untuk naik ke atas panggung. Di sana Majesty menyebutkan berbagai prestasi Seth. Mulai dari membawa kembali Nemesis hidup-hidup, mengalahkan Hamelin, mengalahkan Mayor Inkuisisi, dan yang terpenting adalah Seth telah memecahkan rekor sebagai pemilik hutang terbanyak. Dia pun dijuluki sebagai Raja Hutang dan dielu-elukan semua orang di sana. Semua orang menganggap Seth sebagai pahlawan. Namun Seth merasa tidak seperti itu. Dia gagal melindungi Hamelin di saat-saat terakhir. Seth pun dilempar ke kerumunan massa yang memujanya. Setelah beberapa saat dia berhasil keluar dari semua orang itu dan bertemu dengan Nick. Saat itu juga Nick mengajaknya bertarung dalam sebuah turnamen untuk membuktikan siapa yang lebih kuat. Namun Seth tak peduli dengan hal semacam itu. Nick kemudian menganggap bahwa masalah di Rumble Town sebenarnya tidaklah sulit. Dia bahkan menghina Hamelin dan menganggapnya lemah. Saat itulah Seth marah dan mengejar Nick dengan sekali pukulan. Dia pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Seth pergi menemui para Nemesis yang dia tangkap hidup-hidup. Tak lama kemudian Alma datang menemuinya. Ternyata Melly menghubunginya dan bilang kalau Seth bertingkah aneh. Seth pun merasa dirinya tidak berguna karena menyebabkan kekacauan. Dia bahkan tidak bisa menyelamatkan Hamelin. Namun Alma memarahinya karena memiliki pemikiran seperti itu. Dia pun memberikan surat yang dikirimkan Touch untuk Seth.
Saat membaca surat itu, ternyata para warga di Rumble Town sangat berterima kasih dengan jasa Seth. Mereka bahkan membangun kota bersama-sama dan membuat lukisan Seth di tembok gerbang. Tats juga ingin suatu saat nanti pergi ke Artemis. Alma juga berkata bahwa orang-orang di desa menjadi menerima Alma setelah aksi Seth beberapa waktu lalu. Alma yang dulu dibenci dan ditakuti akhirnya bisa akrab dengan mereka semua. Menurut Alma, Seth memang tidak bisa menyelamatkan semua orang, tetapi ada banyak hal yang berubah menjadi lebih baik setelah Seth melakukan sesuatu. Seth pun kembali termotivasi, kemudian bersemangat untuk menghancurkan Radiant. Tak lama kemudian, Melly dan Doc datang ke sana dan Seth langsung berlari menyambut dua rekannya itu. Sementara itu, semenjak kejadian di Rumble Town, banyak pihak yang hilang kepercayaan dengan Inkuisisi. Para mayor Inkuisisi pun membahas apa yang sedang terjadi. Ternyata setelah bertindak seenak jidatnya dan dihajar oleh Seth, Von dihukum dan sepertinya dikeluarkan dari pasukan elit Inkuisisi. Jenderal Torque kemudian berencana untuk mengirim pasukan ke Civandir, tempat di mana kesatria penyihir berada. Dengan begitu mungkin kepercayaan publik akan kembali. Mereka juga membahas mengenai Dragunov. Meski sudah membantu mengatasi Rumble Town, namun Dragunov tetap harus dihukum karena bertindak sendiri tanpa memberitahu para atasan. Jika pangkat Dragunov lebih tinggi, dia pasti boleh melakukan hal seperti itu. Torque pun bilang dia sudah menyiapkan hukuman untuk Dragunov. Tak lama kemudian, Tokyo pergi ke sebuah ruangan di mana hanya ada dia dan Pyodin yang ada di sana. Pyodin bertanya seperti apa Dragunov itu. Kemudian Torque berkata bahwa Dragunov sangat idealis dan percaya kalau dunia ini adalah keadilan dan peraturan yang harus ditegakkan. Pyodin kemudian bilang kalau Dragunov mirip seperti Torque. Namun Torque menolaknya karena Torque tidak percaya bahwa dia bisa mengubah dunia dengan tangannya sendiri. Karena alasan itulah Dragunov tidak bisa naik pangkat lebih tinggi. Di sisi lain, Dragunov dan timnya mulai mengalami kesusahan. Ternyata mereka tidak bisa mendapatkan bahan-bahan masakan dari kota terdekat. Karena kepercayaan masyarakat turun akibat insiden di Rumble Town. Anak buah Dragunov tidak terima karena tidak semua Inkuisisi seperti Conrad. Tetapi masyarakat menganggap semua Inkuisisi itu buruk. Dragunov kemudian berkata bahwa hal yang sama juga terjadi pada penyihir. Setelah itu Dragunov pun pergi menyendiri di ujung kapalnya. Suatu ketika, salah satu anak buahnya mendatangi Dragunov. Setelah melakukan perbincangan, anak buahnya mendapat ide agar bisa lepas dari permasalahan. Dragunov pun menerima saran itu, kemudian menghubungi kota yang ia selamatkan dari Enman dan Nemesis beberapa waktu lalu. Dan benar saja, kota itu memberikan bahan makanan kepada Dragunov. Beberapa hari kemudian, Dragunov menyerahkan pasukannya kepada wakil kapten. Dia harus pergi karena hukuman dari Torque telah ditentukan. Sementara itu di Artemis, Alma mengajak Seth untuk pergi menemui Yaga dan membahas mengenai Radiant. Namun ternyata Yaga tidak ada dimanapun dan hanya meninggalkan sebuah surat. Alma membaca pesan itu dan Yaga berkata bahwa Seth telah menjadi lebih kuat. Untuk mengetahui mengenai Radiant, Yaga menyarankan agar Seth pergi ke Kaislan Merlin yang merupakan ibu kota dari Civandir. Menurut Yaga, para kesatria sihir di sana sedang mencari Radiant. Selain itu, para Inkuisisi juga tengah menuju Civandir untuk membasmi penyihir. Seth pun sudah memutuskan untuk pergi ke Kaislan Merlin. Dia menemui Melly dan Doc, tetapi Doc tidak mau menemuinya ke sana karena terlalu berbahaya. Doc berkata bahwa mereka beruntung masih bisa hidup setelah insiden beberapa waktu lalu. Melly membujuk Doc, tetapi Doc memarahinya dan malah menyuruh Melly pergi mencari jamur. Setelah itu Seth pergi dan menyendiri di salah satu sudut Artemis. Dia memikirkan ucapan Doc di sana. Menurutnya perjalanan mencari Radiant memanglah sangat berbahaya. Terlebih dia juga menjadi bimbang tentang Nemesis. Setelah bertemu dengan Hamelin, dia mulai berpikir bahwa tidak semua Nemesis itu jahat. Meski begitu, dia juga penasaran kenapa Radiant terus mengirimkan telur Nemesis. Tetapi hanya ada satu cara untuk mengetahuinya, yaitu dengan pergi dan menemukan Radiant. Tak lama kemudian, Majesty muncul di depan Seth dan ternyata dia tahu kalau Seth ingin pergi ke Kaislan Merlin. Mereka pun berbincang mengenai hutang-hutang yang ditimbun Seth. Tak lama kemudian, Alma datang dan bilang kalau Majesty masih saja serakah seperti dulu. Majesty pun menyambut Alma yang sudah pulang ke Artemis. Namun Alma tidak pernah menganggap Artemis sebagai rumahnya. Tak jauh dari sana, Grimm berpikir kalau Seth pasti akan berselisih dengan kesatria penyihir di Kaislan Merlin. Kemudian sirine tanda bahaya terdengar. Dari atas puluhan telur Nemesis turun dan mengincar Artemis. Majesty pun segera pergi untuk mengamankan situasi. Alma pun juga pergi untuk membantu, sementara Seth hanya berdiri melihat mereka pergi. Tak lama kemudian, Nick dan dua anak buahnya muncul di depan Seth. Dia bertanya kenapa Seth tidak membantu mengatasi Nemesis. Dan Seth bilang kalau tidak semua Nemesis itu jahat. Lalu Doc datang dan bilang salah satu telur Nemesis jatuh ke tempat Melly mencari jamur. Seth pun langsung merebut sapu terbang Nick, kemudian ngebut menuju lokasi Melly berada. Dan benar saja, sebuah telur Nemesis terjatuh di sekitar Melly mencari jamur.
Telur itu menetas dan langsung memunculkan Nemesis dari baliknya. Nemesis itu menyerang Melee, namun Seth muncul tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Melee. Mereka berdua pun bertarung melawan Nemesis tersebut. Seth berhasil mengajar Nemesis itu dengan sihirnya, sampai Nemesis tersebut ambruk tak berdaya. Kekuatan dahsyatnya membuat tubuh Nemesis itu langsung melebur menjadi debu. Setelah mengajar Nemesis itu, Seth langsung menyesal karena hilang kendali sekali lagi. Sementara itu Grim yang mengamatinya dari kejauhan semakin penasaran dengan sumber kekuatan Seth. Malam harinya Seth pergi ke toko sapu terbang dan membeli sebuah sapu. Ternyata sapu itu dia berikan kepada Melee. Seth juga pergi diam-diam tanpa pamit dan hanya meninggalkan surat untuk Melee. Pada surat itu dia berkata bahwa akan berbahaya jika mengajak Melee pergi melakukan perjalanan. Seth pun melakukan perjalanan menuju Civandir bersama dengan Alma. Di sisi lain Dragunov ternyata juga melakukan perjalanan panjang menuju Civandir. Hal serupa juga dilakukan Pyodin yang ada di kapal pasukan Inkuisisi. Dan season 1 anime Radiant pun selesai. Sedikit kita masuk ke kesimpulannya. Radiant season pertama menjadi cerita yang sangat komplit, mulai dari aksi, misteri, intrik, politik, Inkuisisi, dan para penyihir, serta masih banyak lagi tentunya. Ceritanya selesai tanpa ending yang menggantung. Meski ada berbagai misteri yang belum terjawab, beberapa misteri itu seperti sebenarnya bagaimana masa lalu Alma dan Seth sebelum mereka kehilangan ingatan tentunya. Atau siapa sebenarnya Pyodin yang mengklaim sebagai kakak Seth itu? Kenapa Pyodin yang merupakan penyihir tampak bekerja sama atau bahkan dihormati oleh Torquio, sang jenderal Inkuisisi? Dan misteri terbesar tentu saja adalah Radiant. Apakah pulau misterius yang dipercaya sebagai mitos itu benar-benar ada atau tidak? Juga sebenarnya siapa yang menjadi dalang di balik munculnya Nemesis juga belum diketahui. Memikirkan semua itu bikin Mimin gak sabar buat ngelanjutin cerita anime ini. Tapi karena cerita di season ini sudah selesai, maka Mimin sudahi dulu konten kali ini. Ya udahlah, terima kasih sudah nemenin Mimin dari awal video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video and bye-bye.